Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah riset operasi serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Kami dari kelompok 1. Adapun topik yang kami bahas adalah linear programming dengan metode simplex. Perkenalkan, nama saya Firsa Ananda yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Wahyu Adi Pratama, Ismah, Pedla Sukria, dan Dina Agustina. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi yang pertama dibacakan oleh saya sendiri, yaitu linear programming metode simplex. Metode simplex, metode grafis memiliki keterbatasan padat atau keluaran yang akan dicari optimasi kombinasinya. Kombinasi terbatas pada dua variabel saja, baik masukan maupun luaran. Fakta di perusahaan mempunyai variabel besar dari dua. Metode simplex adalah solusinya. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Langkah-langkah penyelesaiannya ada 4 langkah. Yang pertama, semua permasalahan dikumpulkan dalam kedua kelompok. Tujuan dan batasan, sama seperti metode grafis. Yang kedua, tujuan dan batasan dibuat dalam bentuk persamaan pangkat tunggal atau sama seperti metode grafis. Yang ketiga, fungsi persamaan tujuan dan batasan tersebut diubah dengan memasukkan unsur variabel semu yang diperlukan atau surplus variabel atau slack. Yang keempat, membuat matriks atau tabel simplex. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian metode simplex ada 2. Yang pertama, selesaikan menurut aturan yang ada. Apabila semua angka pada baris CJ dikurang ZJ lebih kurang dari 0, maka penyelesaian sudah optimal. Kedua, bila belum optimal, susun tabel simplex yang baru dan diselesaikan menurut aturan yang ada. Bila penyelesaian sudah optimal, maka permasalahan ini selesai. Jika belum, maka ulangi tahap ini sampai mendapatkan penyelesaian optimal. Selanjutnya ada cara penyusunan tabel simplex yang baru. Yang pertama ada tentukan kolom kunci, yaitu satu kolom yang nilai CJ kurang ZJ paling besar. Yang kedua, tentukan baris kunci, baris yang nilai ganti R terkecil R sama dengan Q, kolom kunci pada baris yang sama. Yang ketiga, tentukan angka kunci, angka berpotongan kolom kunci dan baris kunci. Yang keempat, baris baru dari baris kunci dihitung dengan pembagian nilai yang ada pada baris kunci tersebut dengan angka kunci. Yang kelima, baris baru yang lain dihitung dengan cara baris baru, baris lama sama dengan baris lama kurang rasio tetap kali baris kunci, rasio tetap sama dengan angka kolom kunci bagi angka kunci. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama, NK adalah nilai karena persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Yang kedua, variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 tambah x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai X1 sama dengan 0 dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran adalah persatuan atau nilai X3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut nilai variabel dasar X3, X4, X5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Contoh kasus linear programming metode simplex. Soalnya, sebuah perusahaan menghasilkan 2 produk, lemari dan rak sepatu yang diproses melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian
pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu lemari diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu rak sepatu memerlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam pemolesan. Laba untuk setiap lemari dan rak sepatu yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah lemari dan rak sepatu yang optimal dihasilkan? Baik, yang pertama kita harus menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Kita harus membuat tabel. X1 adalah lemari, X2 adalah rak sepatu. Baik, di dalam tabel itu ada kolom proses, waktu, dan total jam kerja yang tersedia. Pada X1 yaitu perakitan lemari memerlukan 4 jam kerja dan 2 jam pemolesan, serta 80.000 adalah labanya dengan total kerja 60 jam. Lalu X2 atau rak sepatu yaitu memerlukan 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan dengan laba 60.000 dalam total kerja 48 jam. Baik, setelah kita sudah memasukkan tabel, berikutnya kita akan mengerjakan rumus fungsi tujuan. Fungsi tujuan laba sama dengan Z 8X1 ditambah 6X2, yaitu dalam satuan rupiah, yaitu 60.000 dan 80.000. Rumus fungsi kendala yaitu pertama 4X1 ditambah 2X2 besar dari 60.000. 2X1 ditambah 4X2 besar daripada 48 jam. Tadi itu jumlah jam. Berarti 60 tadi 6 jam, 60 jam, dan 48 jam. Nah, kita buat juga kendala non negatif, yaitu X1, X2 besar dari 0. Itu mengubah fungsi tujuan ke bentuk standar. Z kurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 60 jam. 2X1 ditambah 4X2 ditambah 4X atau X4 sama dengan 48 jam. X3 dan X4 adalah variabel slack. Terus kita harus membuat tabel simple, yaitu menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kolom kencuan ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Caranya yaitu nilai kanan atau NK dibagi kolom kunci atau KK. Nah, baik, pada tabel simplex itu terdapat Z, X1, X2, S1, S2. Nah, baik, X1 tadi kita sebut sebagai lemari, yaitu 4 jam kerja perakitan dan 2 jam pemolesan. X2-nya yaitu 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan untuk rak sepatu. Baik, untuk lemari yaitu mempunyai jam kerja 60 di nilai kanan, dan X2 atau rak sepatu yaitu 48 di nilai kanan. Dan tadi sudah ditentukan cara menentukan indeks, yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Berarti 60 dibagi 4 sama dengan 15 untuk indeks lemari. Lalu 48 dibagi 2 menjadi 24 untuk indeksnya rak sepatu. Seperti itu seterusnya. 4. Melakukan iterasi.
dengan melakukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Membuat garis kunci baru. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen sel. Baris kunci baru sama dengan 4, 2, 1, 0, 60 per 4. X1 sama dengan 1 setengah seperempat 0, 15. Variabel dasar Z X1 S2 X1 0, 1 setengah seperempat 0 NK 15. Membuat baris variabel baru. Yang pertama, baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang buka kurung nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Yang kedua, baris S2 baru sama dengan buka kurung 2, 4, 0, 1, 48 tutup kurung dikurang buka kurung 2 tutup kurung dikali buka kurung 1 setengah seperempat 0, 15 sama dengan buka kurung 0, 3 min setengah 1, 18. Variabel dasar Z X1 S2 Z X1 0 X1 1 X2 setengah S1 seperempat S2 0 NK 15. Membuat baris variabel baru. Baris Z baru sama dengan baris Z baru dikurang buka kurung nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru tutup kurung. Baris Z baru sama dengan buka kurung min 8 min 6 0 0 0 tutup kurung dikurang buka kurung min 8 dikali buka kurung 1 setengah seperempat 0, 15 sama dengan 0 min 2 2 0 120. Variabel dasar Z X1 S2 Z1 X1 0 X2 min 2 S1 2 S2 0 NK 120. X1 Z0 X1 1 X2 setengah S1 seperempat S2 0 NK 15. S2 Z0 X1 0 X2 3 S1 min setengah S2 1 NK 18. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada kolom Z masih ada nilai yang bersifat negatif. Maka dari itu, kita harus melakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Dengan cara membuat baris kunci baru. Baris kunci baru X2 sama dengan 0, 3, min 1 per 2, 1, 18 per 3. Jadi X2 sama dengan 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan 0, min 2, 2, 0, 120, minus min 2 kali 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6 sama dengan 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, 132. Membuat baris variabel baru. Baris X1 baru sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15 dikurang 1 per 2 kali 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6. Hasilnya 1, 0, 1 per 3 minus 1 per 6, 12. Jadi hasilnya adalah karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasinya selesai dan solusinya yang diperoleh adalah X1 sama dengan lemari sama dengan 12, X2 sama dengan rak sepatu sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132 dalam puluhan ribu. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi sebanyak 12 unit lemari dan rak sepatu sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai X3 dan X4 tidak ada. Artinya, seluruh waktu kerja dalam perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan. Tidak ada waktu yang tersisa.
Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.